Kita akan lanjutkan belajar PHP untuk siswa SMK. Pada bagian yang ketiga ini kita belajar tentang variabel, tipe data, dan komentar. Kita sudah menyelesaikan materi pengenalan PHP, menampilkan tulisan, dan kita akan masuk ke materi yang ketiga tentang variabel, tipe data, dan komentar. Ini materi yang akan kita pelajari. Kita akan langsung ke VS Code-nya. Kita nyalakan VS Code-nya di sini. Kita akan membuat file latihan yang kedua. Caranya di dalam sini, di folder ini kita klik tanda new file. Kita letakkan lat02.php. Kita enter. Dalam sini kita buat PHP. Nah, ini PHP. Di dalam sini PHP tidak seperti bahasa pemrograman yang lain di mana harus mendeklarasikan tipe datanya. Di sini kita cukup meletakkan $. Misalnya kita buat tulisan seperti ini, kita isi dengan tanda petik saya belajar. Perhatikan tanda $. Ini menunjukkan bahwa ini adalah variabel. Ini adalah variabel. Variabel itu adalah wadah. Jadi kayak piring itu wadah. Kalau Anda lihat piring itu wadah, sederhananya tas itu wadah. Jadi ini wadah, wadahnya kita siapkan, kita kasih sama dengan ini untuk menunjukkan bahwa wadah ini mau kita isi. Isinya apa? Saya belajar tulisan ini, tulisan saya belajar. Jadi ini dikasih tanda petik-petik untuk menunjukkan bahwa isinya adalah string atau tulisan. Jadi tulisan dari huruf. Nah, itu string itu sederhananya adalah tulisan yang dibuat dari huruf. Kalau ada angka yang dimasukkan, nanti itu dianggap sebagai sebuah huruf. Bedanya huruf dan angka, kalau angka itu bisa digunakan untuk operasi matematika. Operasi matematika itu apa? Penambahan, penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, itu operasi matematika. Tapi kalau tulisan atau huruf ini tidak bisa. Ini kita sudah membuat variabel wadah sama dengan, kemudian ini isinya. Kiri sama dengan adalah wadahnya, kanan sama dengan adalah isinya. Sama seperti kalau Anda ambil piring, di atasnya ada nasi. Jadi ambil piringnya dulu, baru isi nasinya. Jadi nasinya ada di atasnya piring. Ini sama, isinya ada di sebelah kanannya sama dengan. Oke. Sekarang kita akan tampilkan tulisan ini, caranya sama. Waktu menampilkan, yang kita panggil adalah wadahnya. Tulisan, akhiri dengan titik koma, Ctrl S untuk menyimpan. Jadi waktu menampilkan di sini kita akan menggunakan variabel ini, kita langsung tampilkan variabelnya. Jadi sama, ketika Anda menyajikan, yang disajikan itu adalah piringnya, bukan makanannya. Jadi sama, ini kita akan menyajikan atau menampilkan echo nama dari variabelnya. Kita akan lihat di dalam sini, kita back. Kita refresh. Nah, ini ada lat02, kita lihat. Nah, ini saya belajar. Berikutnya kita akan coba buat $ angka. Kita isi dengan 2019. Nah, echo seperti ini, $ angka titik koma. Supaya dia enter ke bawah, di dalam sini saya tambahkan seperti materi yang lalu. Kita kasih dengan BR. Nah, ini BR supaya dia enter ke bawah. Kita lihat di dalam sini, kita refresh. Nah, ini 2019. Ini adalah angka. Angka yang isinya 2019. Perhatikan wadahnya di sebelah kiri sama dengan isinya ada di sebelah kanan. Jadi untuk penulisan dari angka tidak perlu dikasih tanda petik-petik. Kalau dikasih tanda petik-petik, maka ini dianggap sebagai string. Nah, perhatikan saya ulangi, string, tadi string. Berikutnya saya akan tambahkan di dalam sini, kalau di sebelumnya kita tidak bisa menambahkan angka langsung. Sekarang kalau di dalam variabel ini bisa. Jadi karena kita menggabungkan string tahun, titik, $ angka. Kalau di dalam variabel bisa, kalau langsung dia tidak bisa. Kita lihat hasilnya. Nah, ini tahun 2019. Jadi untuk menggabungkan antara string dan angka, ini kita menggunakan tanda titik. Jadi ini string disambungkan
disambungkan, jadi bukan menggabungkan tapi menyambungkan, itu kasih tanda titik, kemudian di sini variabelnya. Berikutnya kita akan lihat tipe data. Untuk melihat tipe data kita menggunakan var underscore dam. Kita lihat nama dari variabel. Misal di sini variabel tulisan. Kita akan buat di sini dolar tulisan. Nah, kita kasih titik koma belakangnya, Ctrl S. Kita lihat hasilnya di dalam sini. Nah, ini supaya mudah kita tambahkan titik, kemudian kasih petik-petik. Jangan lupa karena ini dianggap sebagai sebuah string. Jadi perintah HTML di dalam PHP dianggap sebagai sebuah string. Jadi harus ada diletakkan di dalam tanda petik-petik. Kita lihat hasilnya. Kita lihat, nah ini string 12 saya belajar. Kalau di sini saya akan tambahkan PHP Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Nah ini dia berubah jadi 16. Jadi ini kita tahu tipe datanya apa, isinya apa. Berikutnya kita juga bisa melihat menggunakan, kita akan vardam, kemudian kita buat dolar angka. Kasih Ctrl S, kita lihat hasilnya. Integer 2019, bahwa tipe datanya ini adalah integer. Kita akan coba supaya jelas, saya akan tambahkan echo, kita kasih br, Ctrl S, kita lihat hasilnya. Oke, ini integer 2019. Jadi nanti tipe data itu akan mengikuti isi. Nah, kalau kita isinya saya akan ganti 20,19. Kita lihat hasilnya. Nah, ini float. Perhatikan koma di dalam bahasa Inggris ini, karena ini setting defaultnya adalah bahasa Inggris atau regional Inggris, berarti kita kasih dengan titik 20, atau titik 19. Hasilnya adalah dia akan menilai atau membaca sebagai sebuah float. Kalau ini komanya saya hilangkan, Ctrl S, maka tipe data yang masuk adalah dia integer. Jadi tipe data di dalam PHP akan mengikuti nilai yang dimasukkan. Kecuali nanti sudah dideklarasikan. Contoh seperti ini, dolar angka. Kalau saya akan tambahkan di dalam sini int. Nah, ini cara deklarasi sebuah variabel. Saya refresh. Nah, ini dia jadi int. Kalau saya tambahkan di dalam sini 2019, kita lihat hasilnya tetap jadi float. Ini. Berikutnya, kita sudah mendapatkan variabel, kemudian tipe data. Berikutnya adalah komentar. Untuk komentar di dalam PHP, kita cukup menggunakan tanda garis miring 2 kali untuk satu baris seperti ini. Kita buat satu baris seperti ini, kita Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, ini kita bisa matikan di sini vardam, Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, ini hilang. Jadi kita bisa menggunakan tanda seperti ini, atau kita bisa menggunakan, kalau dalam jumlah yang banyak, kita bisa menggunakan seperti ini, garis miring, bintang. Nah, ini langsung mati. Kita tutup di dalam sini. Dengan bintang garis miring. Nah, ini kita Ctrl S. Berarti ini nanti dia akan dimatikan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini. Kenapa error? Karena dia ada vardam ini. Ini kita matikan di dalam sini. Jadi sebanyak ini kita matikan. Ini cara menggunakan komentar. Jadi dengan menggunakan komentar maka kita akan mematikan coding ini. Jadi coding ini tidak akan dijalankan oleh PHP. Kita bisa nyalakan lagi. Ini. Jadi itu cara membuat komentar menggunakan garis miring 2 kali atau menggunakan
garis miring bintang dan bintang garis miring. Kita akan lihat hasil di dalam sini, kita bisa refresh. Nah, ini hasil yang sudah kita buka dari komentar di sini. Kita akan coba merubah tipe dari string yang berupa angka ini. Ini saya akan ubah ke dalam string. Kita Ctrl S. Kita lihat di Vardam angka ini. Kita refresh. Nah, ini dia berubah menjadi string 2019 seperti ini. Kita akan coba ubah dia ke dalam integer. Caranya adalah kita tambahkan buka kurung tutup kurung di depannya. Kita tambahkan int. Kita Ctrl S. Kita lihat hasilnya di dalam sini. int 2019. Jadi ini caranya dengan menambahkan buka kurung tutup kurung int di depan dari variabel. Maka secara otomatis angka ini akan berubah menjadi integer. Dari awalnya dia berupa string. Kalau kita tambahkan di dalam sini, tambah 2, Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini int 2021, jadi dengan integer. Jadi itu cara merubah tipe data dari berupa string ke dalam integer. Cukup dengan menambahkan tanda buka kurung tutup kurung, di dalamnya kita kasih tipe data. Itu materi tentang variabel, tipe data, dan komentar. Kita akan ke materi berikutnya dari PHP untuk siswa SMK. Terima kasih.